Firda juga suka traveling nggak? Suka dong. Oh iya. Travelingnya di rumah gitu. Dari YouTube. Dari YouTube. Halo sahabat Solaris. Setelah melewati perjalanan yang panjang, sekarang Firda sudah ada di Ciwaru. Kira-kira kita mau apa sih jauh-jauh dari Kuningan Kota ke Ciwaru? Sekarang kita sudah ada di Klinik Ibrahim Medica. Kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng dengan founder atau ownernya dari Ibrahim Medica. Langsung aja yuk kita ngobrol. Nah sahabat Solari, sekarang Firda sudah bersama dengan founder dari Ibrahim Medica. Boleh diperkenalkan dok? Ya, halo sahabat Solaris, saya Dr. Teguh. Di sini saya sebagai founder Klinik Ibrahim Medica dan full timer juga di Klinik Ibrahim Medica. Gitu. Ya, dok, tadi kita datang ke sini awalnya kita tahu di Desa Ciwaru itu takutnya pas ke sini jalannya juga jelek dan lain-lain. Yeah. Tapi ternyata udah nyaman ya dok ya sekarang akses ke sini. Iya, dulu sih memang jalan ke sini memang kurang begitu bagus, Yeah. tapi alhamdulillah sih untuk sekarang jalan sudah mulai diperbaiki, walaupun cuma ditambal-tambal, setidaknya jalannya sudah nyaman gitu. First impression kita juga nih dok, pas awal datang ke sini ternyata kliniknya estetik banget dan nyaman banget nih dok. Terima kasih ya. Memang karena kan di mana kita kerja ya kita harus nyaman. Betul. Ya. Betul. Jadi segimana mungkin kita bikin tempatnya senyaman mungkin. Nyaman untuk saya, begitupun nyaman untuk pasien juga, agar pasien juga betah gitu. Dia kesini datang tidak hanya untuk berobat, tapi kenyamanan juga kita perhatikan gitu. Yang paling utama memang kenyamanan untuk pasien sih sebetulnya gitu. Nah kalau boleh tahu nih dok, Ya. apalagi ngelihat dokter nih di usia yang masih sangat muda gitu, udah punya klinik Pratama, klinik sendiri ya dok ya. Alhamdulillah. Boleh diceritain gak sih dok backgroundnya awalnya nih dokter Teguh memilih untuk menjadi dokter? Ya. Apakah itu udah cita-cita dari kecil atau gimana nih dok? Iya. Jadi awalnya kenapa saya bisa menjadi dokter itu latar belakang awal. Yang pertama tadi kan orang tua saya memang backgroundnya di kesehatan. Ya, jadi orang tua saya itu mengarahkan saya untuk kuliah kedokteran. Saya sebagai anak yang baik dan penurut, Berbakti. iya berbakti pada orang tua, pasti saya ikutin maunya orang tua. Dan pilihan orang tua itu tidak akan pernah menjerumuskan anaknya gitu. Jadi pasti pilihan yang terbaik untuk anaknya. Tapi alhamdulillah gitu, dengan saya mengikuti apa kata orang tua, alhamdulillah semuanya lancar-lancar saja. Alhamdulillah lancar sampai Dan bisa sekarang berdiri bisa berdiri ini klinik ya dan dok. sekarang sudah menjadi dokter, alhamdulillah. Berarti untuk klinik Ibrahim Medica sendiri ini didirikan sejak kapan nih dok? Nah, untuk awalnya dulu nih ya, awalnya tuh saya lulus sebagai profesi dokter itu di tahun 2017. 2017. Iya, 2017 saya lulus, saya tidak langsung membuat klinik. Saya awalnya itu ya kerja dulu di rumah sakit Linggarjati dan di Rumah Sakit Permata Kuningan. Itu dari 2017 sampai ke 2020. Nah, Ada 3 tahun berarti? 3 tahun ya, 3 tahun saya bekerja di rumah sakit. Karena saya merasa kok kayak gini-gini aja gitu ya, maksudnya tuh tidak berkembang Iya. gitu. Nah, akhirnya pada 2020 saya memberanikan diri gitu untuk mencoba untuk keluar dari zona nyaman saya gitu. Dari situ saya berpikir bahwa apakah saya membangun klinik aja gitu ya. Dari situ walaupun dengan modal yang keterbatasan gitu, asalkan kita yakin kita bisa melewati itu. Dan alhamdulillah pada 2021 klinik ini terbangun gitu. Jadi tepatnya pada 3 Desember 2021 untuk Klinik Ibrahim Medica. Berarti hampir 2 tahun ya dok ya sudah ada di sini dari 2021. Jadi pertama mulainya itu dibukanya itu pada tanggal 3 Desember 2021
Dan sampai sekarang sudah 2023 berarti hampir 2 tahun. Hampir 2 ya, sudah berdiri klinik hampir 2 tahun. Alhamdulillah. Nah nih dok, kalau lihat dari lokasinya nih, sebelumnya dokter Teguh pernah di Rumah Sakit Linggarjati, pernah di Rumah Sakit Permata, itu kan ada di daerah kota. Kenapa sih tiba-tiba memilih untuk buka kliniknya di Ciwaru gitu, yang mungkin orang-orang tahu jauh, aksesnya mungkin sulit juga gitu. Nah itu pertanyaan bagus ya. Jadi kenapa saya memilih lokasinya di Ciwaru? Itu yang pertama, memang saya mencari potensial yang memang daerah yang benar-benar membutuhkan fasilitas kesehatan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang saya punya tanahnya cuma di sini gitu. Dari situ ya saya manfaatkan gitu. Ini daripada tanah ini saya biarkan terbengkalai gitu, tidak ada manfaatnya, ya saya putuskan untuk membangun klinik di sini gitu. Tapi alhamdulillah respon dari masyarakat di sini sangat mendukung sekali dengan adanya klinik ini di sini. Jadi mereka merasa terbantu gitu ya. Jadi saling membutuhkan, saling membantu gitu. Jadi mereka yang jauh-jauh dari sana tidak usah jauh-jauh ke Kuningan. Betul. Untuk yang gawat darurat bisa ke klinik Ibrahim Medika gitu. Jadi seperti itu. Nah sahabat Zolaris, hebat banget nih dok. Masih muda mau mendirikan klinik juga berpikirnya bukan hanya tentang tadi ya di kota banyak keramaian dan lain-lain, tapi ingin memanfaatkan juga nih tanah yang sudah ada, dimanfaatkan sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat, memudahkan masyarakat juga untuk mendapatkan akses kesehatan ya dok. Betul. Itu sih yang jadi impian dari awal saya menjadi dokter, karena memang passion saya tuh nggak bisa bahwa saya tuh berada di dalam aturan sebetulnya ya gitu. Kalau mau melihat ego gitu, jadi saya lebih baik mendirikan klinik swasta sendiri. Jadi apa yang kita kerjakan ya dengan apa yang saya harapkan, jadi tidak mengikuti aturan yang ada gitu. Jadi bisa membuat aturan sendiri seperti itu. Memulai sendiri dari nol gitu ya dok sendiri ya. dari nol gitu. Nah untuk pelayanannya sendiri nih dok, di Ibrahim Medika itu ada apa aja sih dok? Jadi di Ibrahim Medika itu untuk pelayanannya kita yang pertama ada apotek ya, apotek rawat jalan, yang kedua IGD. Jadi bila mana ada pasien-pasien gawat darurat bisa kita tangani. Setelah itu ada rawat jalan. Rawat jalan itu kayak seperti poli umum, kayak yang pasien-pasien biasa seperti batuk pilek itu bisa kita layani di sini. Dan setelah itu, nah ini dia nih unggulan di klinik Ibrahim Medika, yaitu rumah hitannya. Rumah hitannya. Iya, ini salah satu fasilitas unggulan di klinik Ibrahim Medika, yaitu rumah hitan Ibrahim Medika. Jadi yang sekitar Ciwaru nggak usah jauh-jauh ya dok ya? Nggak usah jauh-jauh gitu. Jadi memang pasien-pasien juga bukan hanya dari kecamatan Ciwaru gitu. Pasien ada yang dari Kuningan, ada yang dari Cikijing, iya dari Cirebon, dari Bekasi, semua pasiennya alhamdulillah datang ke sini gitu. Berarti sahabat Zolaris, untuk rumah hitannya ini udah terkenal untuk pelayanannya ya dok ya, makanya dari luar Kuningan bahkan tadi ya, dari Cikijing jauh-jauh rela menyempatkan ke Ciwaru untuk hitan. Iya betul, alhamdulillah. Iya. Dan nyaman banget juga nih dok suasananya di sini. Anak-anak juga kayaknya tenang nih kalau lihat suasana kayak gini gitu. Kadang kan ada nih yang anak-anak baru masuk ke kliniknya aja udah takut, udah nangis-nangis. Betul. Jadi saya tuh pengen merubah konsep yang namanya sunatan itu takut. Jadi saya tuh pengen merubah, kasihan kan anak itu mau disunat itu gimana caranya anak itu nyaman gitu. Happy, jadi gitu. Iya happy gitu, dengan keadaan happy pasti operator juga, saya sebagai operator sunatnya tenang gitu, apalagi keluarganya gitu. Kalau zaman dulu kan takut ya sunat, wah direjang gimana, ya nggak? Sunat direjang gimana, ditakut-takutin ya pasti anak nangis lah. Saya juga sebagai operator dulu pasti seperti itu gitu. Nah dari situ saya ingin merubah konsepnya bahwa sunat itu menyenangkan kok gitu, nggak semenakutkan itu gitu. Gimana caranya nyaman ya? Yang pertama memang visualnya dulu. Jadi makanya saya membuat ruangan seperti ini karena
anak tuh datang ke sini, oh ini seperti bermain, Iya, gitu. betul. Jadi bukan kayak mau sunat ditakut-takutin, ya, nggak anak-anak tegang gitu. datangnya. Jadi psikis anak juga udah terbangun gitu. Jadi saya lebih mudah untuk masuk ke psikis anaknya gitu. Dari situ juga kita berikan fasilitas lain gitu, sehingga anak itu nyaman, dapat mainan gitu. Terus sunatnya tanpa jahit, tanpa balutan, sehingga penyembuhan akan lebih cepat. Jadi kita menawarkan memang fasilitas yang berbeda dari yang lain gitu. Jadi anaknya datang happy sambil ngobrol tiba-tiba selesai gitu ya, Dok, ya. Selesai, dapat mainan lagi. Dapat mainan lagi. Jadi anak-anak makin excited nih kalau mau sunat gitu. Iya benar. Jadi sayangnya cuma bisa sekali ya, Dok, ya. iya, makanya itu sunat itu seumur hidup sekali. Jadi berikanlah yang terbaik gitu. Tapi enggak menutupi juga, banyak juga saya memperbaiki kasus-kasus perbaikan gitu. Jadi ada yang 2 kali kan kasihan ya untuk anaknya gitu. Di sini ada lagi yang mau saya perbaiki sunatnya gitu. Revisi boleh. Atau mau dibuat bintang-bintang atau mau ditambahin apa biar enak gitu. Diukir boleh, bisa. Tadi gitu. pas datang kru dari Zolaris Ngopi katanya, wah pengen nyobain di sini gitu. Iya. Ada revisi bareng Dokter Teguh. Gitu. Dan untuk sahabat Zolaris ya, kenapa saya memberikan namanya Klinik Ibrahim Medika? Itu filosofinya dari nama anak saya. Iya, anak saya kan namanya itu Gavin Makil Ibrahim. Jadi saya ambil namanya itu dari nama anak saya, nama akhir anak saya Ibrahim. Jadi Ibrahim Medika. Kalau boleh tahu nih, Dok, artinya apa nih Ibrahimnya? Ibrahim itu sebetulnya kan yang kita tahu kan nama nabi kita ya, Nabi betul. Ibrahim. Dia sebagai apa? Orang pelopor. Jadi kalau kalian harus tahu juga Ibrahim itu orang yang pertama disunat. Gitu. Jadi Baru tahu di filosofinya dari sini. situ. Baru tahu di Iya. sini. Jadi filosofinya dari situ. Jadi kenapa saya menangkan Ibrahim yang pertama ya dari tadi saya ambil dari apa? Nama anak saya, dan yang kedua dari nabi kita gitu ya. Mudah-mudahan bisa berkah untuk klinik ini dan bisa langgeng ke depannya. Amin. Dan sebagai pelopor juga ya, Dok, ya di sini di Ciwaru gitu. Jadi sebagai pelopor Rumah Hita dan salah satu-satunya klinik di Kecamatan Ciwaru ya Klinik Ibrahim Medika ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa membantu masyarakat, utamanya masyarakat di Kecamatan Ciwaru. Amin. Dan bisa membantu masyarakat di sini. Dan hebatnya lagi nih sahabat Zolaris, tadi kita lihat di depan itu 24 jam buka ya, Dok, ya. Iya. Jadi kapanpun membutuhkan pertolongan bisa langsung datang ke sini. Bisa. Jadi awalnya memang klinik ini tuh tidak 24 jam ya. Hanya buka saat saya praktek saja. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu, pasien-pasien jauh tuh memohon gitu agar kenapa sih, Dok, nggak kliniknya nggak 24 jam aja gitu, karena kan sakit itu tidak melihat waktu ya. Nggak bisa direncanakan ya, Dok. Nggak bisa direncanakan gitu. Jadi takut jam 2 malam ada yang sakit kan bisa terbantu dengan adanya klinik 24 jam gitu ya. Bertujuan untuk membantu saja. Selebihnya ya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, udah cukup banyak nih, Dok, kita ngobrol soal kliniknya. Pasti sahabat Zolaris juga penasaran sama sosok Dokter Teguhnya. Oh gitu. Selain sebagai seorang dokter gitu. Kalau boleh tahu nih, Dok, kegiatan dokter selain di klinik atau selain mengobati pasien nih, sehari-hari ngapain sih, Dok? Jadi selain saya full timer sebagai dokter di Klinik Ibrahim Medika dan sebagai dokter sunat juga di sini gitu, keseharian saya sebetulnya simpel. Saya cuma suka olahraga. Iya, olahraga dan traveling. Cuma 2 itu yang saya tekuni dari awal saya kuliah itu dari tahun 2010 itu saya sudah mulai nge-gym gitu. Jadi karena dulunya saya gendut. Saya gendut dulunya. Ya, saya dulunya gemuk ya, bisa dibilang berat badan berlebih. Dari situ saya mencoba diet gitu, tapi tidak berhasil gitu. Tapi
dengan saya olahraga, Betul. nge-gym itu alhamdulillah sampai sekarang bisa terus nempel gitu. Jadi saya memang sukanya nge-gym gitu dari dulu. Awalnya yang niat diet sampai sekarang jadi hobi gitu Iya, ya dok jadi ya. hobi Keterusan saya gitu, gitu. keterusan. Jadi di saat saya nggak melakukan olahraga atau gym, pusing saya. Merasa kehilangan gitu ya, Iya dok ya. gitu. Jadi kayak aduh ini kurang nih, jadi saya harus nge-gym dulu gitu. Selain nge-gym ada lagi nggak dok? Nah, selain Olahraga nge-gym, lain? olahraga lain nggak ada. Saya cuma suka nge-gym ya. Dari dulu memang, dulu sih ya kayak futsal atau main bola, nge-gym. Tapi yang selalu saya tekuni ya nge-gym itu. Di luar itu saya juga memang suka traveling, ya traveling ke mana, ke luar kota dan lain gitu. Jadi suka bawa mobil juga sendiri gitu. Jadi memang sukanya ya seperti itu, traveling dan nge-gym gitu. Kegiatannya berarti cukup aktif ya dok ya? Iya, aktif Tiap sekali. hari nyetir, mungkin dari rumah sampai ke sini juga jauh. Iya. Selain kerja di sini, nge-gym, traveling dan lain-lain. Kalau traveling nih dok, biasanya dokter Teguh tuh lebih suka yang di Indonesia mungkin atau yang sekitaran Kuningan aja, atau suka nih jalan-jalan ke luar negeri barangkali? Iya. Jadi sebetulnya kalau traveling itu yang penting saya bareng sama keluarga ya, mau kemanapun. Family time. Iya, family time gitu, mau itu di dalam kota, itu mau keluar kota atau kemanapun, yang penting saya bareng keluarga itu saya sih sudah cukup gitu. Karena kan karena saya hampir 24 jam ya setiap hari saya di sini gitu. Saya ketemu dengan pasien, saya ngeliatin laptop gitu. Kadang-kadang mata saya juga lelah gitu. Jadi memang membutuhkan refreshing gitu untuk membantu agar saya tidak jenuh gitu. Seperti itu. Kalau destinasi wisata sejauh ini dok, yang paling berkesan atau mungkin yang sampai sekarang kayaknya dokter Teguh pengen kesana lagi nih, Ya. ada nggak sih dok? Ada dong. Jadi waktu itu tuh saya pernah sempat ke Labuan Bajo. Jauh ya? Sorry, bukan Labuan Bajo, Gili Trawangan. Gili Trawangan. Iya, saya waktu itu sempat ke Gili Trawangan. Saya waktu itu setelah, memang awalnya saya ke Bali. Kalau setelah ke Bali, saya melakukan traveling ke Gili Trawangan. Dan pas saya di sana, jadi saya tidak menyangka akan seindah itu. Ternyata di Indonesia itu ada ya pantai ataupun destinasi wisata yang memang seindah itu gitu. Jadi yang paling berkesan ya pas di Gili Trawangan itu ya. Jadi alamnya dan lingkungannya itu sangat bagus sekali gitu. Berarti travelingnya lebih suka ke alam-alam terbuka gitu ya dok ya? Iya, saya lebih suka ke alam-alam terbuka gitu. Tapi pas saat saya berkeluarga, saya punya anak gitu, disesuaikan lagi dengan keadaan seperti itu. Berarti kalau traveling itu udah lama dok, dari sebelum nikah hobi traveling? Dari sebelum nikah memang saya udah suka dari pas kuliah. Saya kan kuliah di Sumatera. Wah, jauh. Iya, saya kuliah di Sumatera. Hampir semua Sumatera saya ke Padang, ke Medan, sampai ke Aceh, saya ke Pulau W. Saya sampai ke titik 0 km. Titik 0 km kan di Aceh ya, Betul. di Sabang. Iya. Dari saya tahu cerita di sana tsunami dan lain, sampai ke sekarang tahu dia Serambi Mekah ya, karena itu dari kejadian tsunami awalnya. Dari situ mereka takut dan mendalami agama itu dari situ awalnya, dari tsunami. Pokoknya ya mumpung kita muda, mumpung kita bisa traveling ya kita traveling aja. Solo traveling waktu itu? Waktu itu sama teman-teman. Sama teman-teman, banyak kan? Kalau Barang sekarang gitu, sama backpacker anak solo gitu. Kalau traveling. sekarang sama anak travelingnya gitu. Lebih seru ya dok ya, bawa anak, lucu. Iya, Firda juga suka traveling nggak? Suka dok. Oh iya. Travelingnya di rumah gitu, dari YouTube. Dari YouTube ya? Iya, Kita lihat lihat-lihat. YouTube aja udah seru ya? Udah seru. Iya. Ke bawah gitu ya? Ya, jadi pernah ke Jepang, pernah ke Pernah ini nggak? Pernah ke gunung nggak? Muncak gunung? belum dok. Saya udah pernah. Masa sih orang Kuningan ada Gunung Ciremai belum pernah? Belum bisa dibilang orang Kuningan kalau belum muncak Gunung Ciremai. Paling atas tuh sampai Paluntungan aja udah naik motor. Naik motor? Iya, Paluntungan. naik motor. Hebat banget. Di sananya bukan hiking dok, ngopi. Ngopi. Sama gibah. Iya. Sama Besti gitu di sananya.
Kalau saya pas muncak Gunung Ciremai itu pas SMA gitu. Sekali seumur hidup ya muncak Gunung Ciremai dan enggak lagi. Udah lagi. Katanya ada jalur baru dok sekarang. Oh, jalur apa tuh? Sabarehe katanya lebih bagus. Lewat mana? Kurang tahu sih kalau terakhir lihat Majalengka ya terakhir. Kalau Majalengka. Kalau terakhir saya pas kesana lewat Linggajati ya. Jalur Linggajati, jalur Pautungan, Cigowong lah sih. Nah dok, dengan aktivitasnya yang banyak nih, hobi traveling juga, dokter ada ini nggak sih keluhan barangkali untuk dari penglihatan dan Nah betul, jadi selama saya full timer di klinik ini, fokus saya kan ngelihat status itu kan bukan status WhatsApp ya dok? bukan status WhatsApp. Bukan, saya statusnya sudah menikah ya, sama Laris ya, gitu. Jadi mohon maaf sekali. Jadi selama saya di sini, selama saya meriksa pasien itu kan lewat elektronik status ya, rekam medik elektronik. Jadi hampir 12 jam saya selalu melihat ke layar laptop, layar komputer. Jadi mata saya selalu lelah gitu. Jadi itu sih keluhan yang saya keluhkan dari sekarang ini. Kalau awal-awal sih nggak terlalu masalah gitu, tapi lama-kelamaan mata saya mulai kerasa gitu. Saya lelah gitu, kayak yang tadinya saya setir mobil malam itu enak-enak aja, kalau sekarang tuh sudah silau, udah keluhannya sudah sampai seperti itu. Jadi saya butuh perlindungan yang optimal untuk mata saya gitu. Jadi saya memutuskan untuk beli kacamata di Optik Zolaris. Sebelumnya udah pernah dok ke Optik Zolaris? Sebelumnya saya sudah pernah, tapi di klinik Metro. Oh. Ya, yang di kliniknya Dr. Asep. Iya betul. Itu saya sudah pernah ke sana, sudah pernah lihat, tapi tidak secara detail karena saya belum ada keluhan waktu itu. Dan sekarang sudah ada keluhan, jadi saya memutuskan untuk melindungi mata saya gitu. Jadi ingin lebih baik lagi. Pas banget nih dok, tadi dokter juga ada keluhan selain di depan gadget dan komputer. Dokter aktivitasnya juga aktif di luar ruangan dan tadi ada keluhan saat menyetir malam-malam ya dok. Betul. Ada kenang-kenangan sedikit nih dari Optik Zolaris. Oh gitu. Buat dokter Teguh. Wow. Nah ini dia dok. Wah, terima kasih sekali ya. Kacamatanya ini dia ini sudah. boleh saya buka, boleh saya cobain? Boleh dicobain ya? dok. Oh ini ya, kenang-kenangannya ini ya. Bukan. Kayaknya itu Jedai punya Azmi. Saya kira saya dapat jeda ini. Saya dalam saya gitu. Jadi memorable banget dong kalau Oke, sorry ya. Oke, ini. Ini terima kasih ya. Oke. Boleh barangkali mau dicobain dok. Kita cobain ya. Nah untuk kacamatanya sendiri nih dok, ini sudah ada clip onnya. Jadi kalau gitu. dokter lagi praktek nih di dalam ruangan, itu lensanya tetap jernih. Tapi ketika keluar ruangan dan dokter nggak mau pakai lensa yang fotokromik atau berubah warna, bisa clip on ya. ini tinggal pasang clip onnya aja. Nah memang saya membutuhkan sekali ya kacamata ini untuk melindungi blue light ya dari sinar biru ya, dari betul. komputer, karena saya hampir 12 jam saya menggunakan komputer, jadi saya memang membutuhkan sekali kacamata ini dan saya ucapkan terima kasih untuk sama-sama sudah memberikan kenangan yang saya butuhkan gitu. Saya ucapkan terima kasih. Sama. Ya. Oke, kita coba dulu ya. Boleh dong. Nah ini dia. Nah saya sendiri keren banget sobat Zolaris. Saya lebih ke apa ya, annyeonghaseyo. Nanti kita datang lagi podcastnya pakai bahasa Korea gitu. Oke. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Alhamdulillah sih Nyaman dong. nyaman banget. Ini pas banget di muka saya sehingga saya menggunakan nyaman, tidak lelah ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sama-sama dok. Dan ini juga untuk lensanya sendiri ada lensa baru nih dok di Optik Zolaris. Namanya Kodak City Lens. Untuk si lensanya sendiri ini sudah bisa membantu untuk mengurangi pantulan cahaya di malam hari sampai dengan 30% nih dok. Oh, bagus jadi sekali ya. dokter ketika nyetir nih kalau malam-malam
lensanya bisa membantu supaya dokter nggak terlalu silau kalau kena cahaya lampu jalanan atau cahaya dari kendaraan lain. Oke, berarti ini yang saya gunakan berarti ini Kodak City Lens City ya, Lens, Ando. Berarti betul. dia berfungsi untuk mengurangi Pantulan di malam hari. Iya. Berapa persen itu? Sampai dengan 30%. Oh, alhamdulillah ya. Dan di siang harinya juga sama nih dok, ini bisa membantu untuk melindungi mata dari sinar UV matahari juga, meskipun clear lensanya. Oke, berarti perlindungannya sangat optimal sekali ya. Betul, dong. Alhamdulillah ya. Jadi sangat bermanfaat sekali si kacamata, alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan kacamatanya bisa nyaman dan bisa bermanfaat untuk kegiatan dokter Teguh, semakin lancar kegiatannya. Pasti kacamata ini bermanfaat sekali karena kan memang kegiatan saya sangat melelahkan melihat komputer terus setiap hari, jadi memang saya butuh perlindungan yang optimal untuk mata saya. Ini kacamata yang tepat sekali. Nyaman dan stylish ya dok? Nyaman dan stylish itu sih gitu, karena memang saya suka traveling, Iya, jadi betul. suka naik mobil, suka nyetir mobil sendiri, jadi memang saya butuhkan juga untuk clip on ini gitu. Ini clip on juga memang bisa ya? Bisa buat ya? traveling, nanti barangkali mau mantai lagi nih dok biar gak silau. Nah, keren banget. Keren banget ya? Keren banget dok. Gila, saya suka banget ini. Weekend nih dok, hari Sabtu bisa langsung mantai dok. Bisa ke pantai. Nanti kita langsung ke pantai ya. Langsung ke pantai. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Dokter Teguh sudah meluangkan waktunya. Kita udah main juga nih ke klinik Ibrahim Medika. Diacak-acak kliniknya jadi berantakan. Sama-sama. Nggak apa-apa, saya merasa senang atas kedatangan dari tim Optik Jolares ke sini. Jauh-jauh dari Jawa Barat ke Jawa Tengah ya. Karena sedikit lagi ini perbatasan Jawa Tengah. Oh iya, betul. Ya. Dinikmati aja perjalanannya melewati lembah, gunung ya. Ninja Hattori. Ninja Hattori, betul sekali. Untuk sahabat Jolaris, terima kasih, dan tim dari Optik Jolaris terima kasih sudah datang ke Klinik Ibrahim Medika. Mudah-mudahan kedepannya tali silaturahmi tetap terjaga gitu. Saya undur diri, saya Dr. Teguh sebagai owner Klinik Ibrahim Medika mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dia tadi Zolaris Ngobrol Inspiratif episode 3 bersama dengan Dr. Teguh di Klinik Ibrahim Medika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share video ini ke teman-teman sahabat Zolaris. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.